Oke. Kamu berarti kalau misalnya sampai amit-amit usaha kamu ini misalnya nggak jalan, kamu akan cari income dari konten kreator. Nah ini pertanyaan aku, Ryu, karena menurut aku lumayan menarik. Bisnis kan sesuatu yang sangat-sangat sulit sebenarnya. Mhm. Di mana bisnis itu banyak variabel. Kamu kan sebagai Ryu Kintaro yang di media sekarang kan tuh sebuah bisnis sendiri sebenarnya, Mhm. yaitu bisnis media kan. Nah, kenapa kamu nggak fokus di sana? Kamu dapat income dari konten kreator nih, lalu kamu investasikan gitu. Dibanding kamu ambil jalur yang kamu bikin Ryu Kintaro, lalu kamu bikin bisnis lagi. Karena kan itu dua hal yang berbeda tuh. Apalagi di umur kamu sekarang, kamu harus main dua bola tuh. Oke. Kenapa kamu nggak pilih jalur yang tadi aku bilang? Kamu fokus konten kreator nih, kamu Terstruktur. nge-endorse saja, uangnya investasi aja. Oke. Karena bisnis seperti jamu mungkin bisa bertahan 5 tahun, tapi mungkin 10 tahun lagi sulit gitu. Bisnis kan ada siklusnya, gitu. Iya. Sedangkan kalau kamu berinvestasi ya, kamu beli perusahaan-perusahaan lebih besar nanti ketika kamu udah mulai berumur, kamu ngerti caranya berinvestasi dan Ngatur lain-lain. terus ya. Itu akan compounding gitu. Jadi kamu nggak capital kamu taruh di satu usaha yang 5 tahun habis itu turun siklusnya kamu ulang lagi. Kenapa nggak begitu? Oke, sebelum aku kayak aku sebelumnya kan belum ngerti investasi kan. Mhm, Kan aku udah dapet income itu di umur awal-awal 7 tahun. ya, Dan aku kan sempet belum kepikiran investasi, tapi udah kayak familiar ya. Dan ya. sekarang aku udah tahu nih, mulai umur 9 udah tahu investasi. Sebelumnya kan belum familiar. Akhirnya aku ngonten aja kayak biasa, Mhm, dapat income, oke, seneng banget kan. ya, Akhirnya aku belum abis itu di umur 9 nih, yang aku udah bikin bisnis pakai modal aku kan. ya. Aku masih belum kepikiran investasi, masih gak kepikiran. Abis itu aku bikin bisnis aja. Karena menurut aku konten kreator ini gak akan lama. Kenapa tuh? Karena kan pasti banyak lagi konten kreator yang lebih hebat, lebih seru dari kita. Jadi bisa aja kita kegeser. Tinggal kita bisa nggak mempertahankannya. Dan di Amerika, di luar negeri udah ada Soratu kan. Mhm, Itu AI semua. Jadi mungkin nanti bakal tergantikan kita semua. Jadi makanya aku bikin bisnis kan. oke. Abis itu bikin bisnis. Nah, seperti yang Ko Timothy bilang, kenapa duitnya nggak diinvestasikan aja? Mhm, Aku juga mau, makanya aku kemarin ketemu Ko Suli mau belajar, oke. terus sekarang nyari-nyari Ko Timothy mau belajar juga sih, Ko. Oke. Kalau kamu bilang bahwa konten kreator itu akan digantikan, kalau menurut aku ya, ini pandangan aku pribadi, lebih gampang digantiin bisnis dibanding konten kreator. Kenapa? Karena Ryu Kintaro cuma satu, sedangkan bisnis jamu ada ribuan di Indonesia, ada banyak. Jadi kamu ini cuma satu, kamu kan umur 10 tahun sekarang, dengan yang kamu bikin sekarang, kan kamu umur 10 tahun, ya. Hmm. Kalau aku jadi kamu, misal kita tukeran badan nih, aku kan fokusnya di sana. Aku kan fokus untuk edukasi orang, fokus untuk bikin brand-nya Ryu Kintaro ini lebih besar lagi. Karena itu yang nggak bisa digantikan. Ada AI memang. Karena kan jumlah atensi manusia terbatas nih, ya kan. Manusia berapa berapa lama sih ngelihat misalnya sosial media? Hmm. Rata-rata mungkin 5 jam sehari, ya kan, dikali jumlah penduduk Indonesia, kamu bisa dapet tuh kira-kira, ya kan. Kalau misalnya kita lihat dari segi AI sendiri memang, jumlah konten nanti bisa jadi unlimited banyak sekali. Cuman justru di situ, eee, orang bisa melihat real-nya nanti di sana. Mereka kan lebih pengen lihat Kintaro dibanding AI versi yang lain. Hmm. Itu adalah competitive edge yang kamu punya. Harusnya kamu fokus dan kamu jangan ngira bahwa itu bisa digantiin sama orang lain, gitu. Oh. Karena kalau misalnya kamu bilang seperti itu, lebih mungkin semua bisnis yang kamu sebutin tadi bangkrut dibanding kamu sebagai content creator tuh turun. Hmm. Karena bisnis itu sangat-sangat kompetitif. Satu market cycle kayak Covid, restoran teman-teman aku yang pegang restoran besar tuh bangkrut semua. Cuman butuh satu event doang, bisnis tuh jatuh, Hmm. gitu. Jadi, kenapa kamu harus investasi? Karena investor tuh level di atas pengusaha, ya kan. Ketika kamu jadi pengusaha nih, Bill Gates kan tadi kan, bikin usaha gagal, bikin usaha Microsoft besar. Ketika Microsoft sudah besar, dia bikin namanya Cascade. Ini perusahaan investasi. Jadi akhirnya semuanya ke sana. Nah, aku ketika masih masih kecil waktu itu umur 14, 15 itu yang aku pikirin tuh. Gimana caranya uang yang aku dapat nih, itu aku bisa investasiin semua dan akhirnya compounding. Karena kalau bisnis kamu harus kerja terus nanti. Kamu harus kerja terus 12 jam sehari terus-terusan. Sedangkan kalau kamu jadi seorang investor, orang lain yang kerja. Uangnya yang kamu kerjain ke dia, uangnya kamu taruh di dia, uangnya kamu taruh di dia. Jadi kamu harus bisa bijak untuk melihat kamu tuh sebenarnya paling jagonya di mana.
Apakah kamu paling jagonya beneran di bisnis atau sebenarnya kamu paling jago jadi seorang content creator? Oke. Gitu. Yang Ko Timothy bilang benar sih. Mm-mm. Tapi yang aku lihat itu aku belajar sama Ko Timothy ya. Dan yang aku lihat sebelumnya itu kalau konten kreator kan nambah terus kan. Jadi aku juga udah pernah sempat kegeser gitu. Terus ada konten kreator lain juga yang kegeser sama konten kreator lainnya kok. Oke. Gitu yang aku lihat. Tapi aku mau sih invest nanti. Oke. Jadi kamu ke depannya nggak mau terus jadi content creator? Kamu nggak mau terus di media ini? Bakal terus sih kok, karena kan Mm. konten kreator nih, kalau aku jadi businessman, Ya. bisa aja aku kontenin bisnis aku. Terus misalnya kalau aku invest gitu kayak Ko Timothy, bisa aja sambil konten. Oke. Apa sih Rio sebenarnya arti uang buat kamu tuh apa? Menurut aku uang itu kebebasan buat kita sih. Oke. Bebas finansial. Jadi kita mau beli apa aja tinggal beli, kita mau tidur tinggal tidur, nggak perlu kerja, kita mau ngapain tinggal ngapain aja. Kita nggak perlu kerja dari jam 9 sampai jam 5, ya kebebasan buat kita, terserah kita mau ngapain. Jadi yang kamu cari sebenarnya bukan cuman uangnya, tapi kamu pengen bebas gitu kan? Pastinya pengen juga bebas kan. Mm-mm. Pastinya semua orang juga pengen bebas mau beli apa, mau ngapain kan. Itu semua orang juga pasti pengen. Ya. Aku ada pertanyaan unik nih Rio. Kan kamu tadi modalnya 150 juta kan untuk jamu. Kalau misalnya sekarang aku kasih kamu modal 10 miliar, kamu mau bikin usaha apa kira-kira? Nggak 10 miliar. 10 miliar aku pasti nggak mungkin aku bikin usaha yang lain ya. Mm-mm. Karena nanti ribet lagi. Aku bakal tetap bikin jamu aku ekspansi lagi. Oke, jadi kamu akan injek lagi capital ke dalam. Sekarang omsetnya berapa jamunya? Omset kalau yang dari ini jamu cabang pertama itu sekitar 5 sampai 6 jutaan. Ya. Satu bulannya 150 sampai 200 jutaan ya. Oke. Kalau yang cabang kedua itu 4 sampai 5 jutaan. Omset per bulannya itu 140 sampai 150 juta 45 jutaan ini apanya? per hari. Oh, omsetnya per hari. Oke. Per bulan bisa 100 sampai 150. Iya. Kira-kira marginnya berapa? Kamu bisa dapat 30% kah? 40%? Marginnya untung ya? Iya. Keuntungannya kamu bisa dapat berapa? Kalau nggak salah 20%. Oh, 20%. Jadi setiap 100 juta yang kamu dapat, dikurangin HPP, biaya karyawan, segala macam, itu bisa 20 juta. Rio sempat udah belajar accounting belum? Atau ada akuntan yang ngerjain buat bisnis-bisnisnya? Kalau kayak gitu aku masih belum belajar sih, kok masih dibantu sama mama papa dan admin aku, tapi nanti aku bakal belajar. Bagus. Jadi kamu kan masih berproses juga. Kamu udah bener Rio. Kamu fokus di jualannya kan? Kamu fokus di jualannya. Karena itu yang kalau di bisnis tuh kita harus cari leverage yang bisa aktivitas yang paling kecil yang kamu bisa lakukan untuk hasil yang paling besar. Kalau yang tadi seperti accounting dan operasional yang lain-lain harusnya kamu bisa delegasi ke orang-orang yang lain. Nah, plan kamu apa nih untuk ekspansi tadi dari satu cabang kan 150 juta. Berarti kalau kamu bisa bikin cabang kedua, cabang ketiga itu bakal nambah terus kan? Nah, gimana caranya kamu besarin lagi nih bisnis? Udah berapa cabang tadi? 2. Udah 2 cabang. Nah, gimana caranya nih dari 2 cabang kamu tuh bisa ke 3, ke 4, ke 5? Plan kamu apa? Plan aku ya? Iya. Pastinya aku ngumpulin modal dulu dan nanti aku harus cari tempat, dan strategi aku cari tempatnya, misalnya nih ada salah satu brand nih. Brand itu sukses buka cabang di mana-mana. Nah, aku catat si brand itu buka cabangnya di mana. Nanti aku coba survei. Kalau bagus aku coba buka deket dia. Oke, luar biasa kayak Indomart, Alfamart lah ya, kamu tempel-tempelin begitu ya. Nah, jamu itu kamu ada lihat nggak? Oh, jamu yang paling besar tuh sekarang di Indonesia siapa gitu? Jamu paling besar di Indonesia kira-kira aku belum tahu sih. Kau pernah analisa nggak kompetitornya kira-kira siapa aja? Ada banyak, kompetitornya banyak dan kebanyakan jamu saset ya. Oke, jamu saset. Ya aku nggak usah sebut brandnya, tapi menurut aku jamu yang murni itu, yang benar-benar dari rempah-rempah asli itu yang terbaik. Karena karena ya kayak kalau jamu saset itu kandungan jamunya kayak cuma 10%. Oke. Sisanya 90%-nya gula semua. Oke. Gimana caranya kamu bisa mengedukasi masyarakat Indonesia akan manfaatnya jamu? Biasa cara kamu jualannya gimana? Aku promosiin di sosial media aku dan aku kasih tahu manfaat jamu tuh gini gitu. Oke. Dan salah satu tantangan terbesar aku edukasiin ke masyarakat Indonesia jamu itu sih. Oke. Karena mereka masih belum percaya, jamu kuno lah, mendingan minum ini gitu.
boba segala macam, nggak keren. Makanya aku bikin jamu tapi konsepnya kafe. Oke, kalau jadi jamu kamu tuh konsepnya kafe ya. Jadi orang bisa nongkrong di sana sambil minum jamu gitu. Nah, itu ide awalnya dari mana? Ide awalnya ya? Ide awalnya ya research bareng-bareng. Ya. Pakai ChatGPT juga kekurangan jamu di masa sekarang. Ya. Kuno, nggak enak, pahit, baunya nggak enak. Makanya aku ubah itu semua jadi modern, nggak ada rasa pahit, baunya enak. Apa yang kamu kan tadi bilang kamu pengen belajar tentang investasi. Apa yang kamu pengen pelajarin tentang investasi? Aku mau belajar kok gimana, kan Ko Timothy kan punya kelas ya kok. Aku mau belajar kayak misalnya gimana kalau kapan sih waktunya untuk beli Bitcoin, untuk beli koin-koin kripto. Oke, jadi kapan waktunya untuk beli kripto? Jawabannya seperti ini. Kamu pertama, sebelum kamu, kripto kan adalah sebuah aset kelas. Nah, di dunia ini ada banyak macam aset, Rio. Ada emas kan, kamu tahu. Kalau kamu punya jamu itu kan ada properti kan, tapi kan harusnya kamu sewa ya, kan lebih efisien pasti. Ada properti, ada saham. Nah, kamu kan juga punya saham tuh di jamu kamu. Cuman jamu kamu ini perusahaan yang tertutup. Nah, ada perusahaan-perusahaan yang besar, Rio. Rio pakai bank apa contohnya? Aku rekeningnya. Iya, untuk transaksi. Nah, BCA itu sahamnya itu bisa dibeli, Rio. Kamu bisa jadi pemilik kecil dari BCA gitu. Jadi kamu harus lihat dulu nih, kira-kira asetnya mana yang kamu mau pilih, atau mana yang kamu suka. Misalnya kamu tertarik dengan kripto, kamu harus bisa pelajari gitu. Bukan kapan belinya, tapi asetnya ini apa sebenarnya. Iya, sama aku juga mau belajar yang dasar-dasarnya gitu kok. Iya, betul. Oh iya, aku ada beberapa pertanyaan buat Ko Timothy. Oh, boleh, silakan. Aku mau nanya, Ko Timothy kan udah kaya, kenapa Ko Timothy tuh masih mau jualan kelas kok? Oke, kenapa gue mau jualan kelas? Karena gini, pertama kali awal aku mulai, Rio, aku mulai itu umur 14-15 tahun kan, ya kan? Investasi dan segala macam. Aku berjanji waktu itu. Aku kondisi mungkin beda sama Rio. Aku bener-bener susah. Aku ibarat aku tuh harus jualan di jalanan. Jadi kalau aku bangkrut, aku kan jualan minyak rambut tuh. Waktu itu ada instansi datang segala macam. Kalau aku bangkrut, mama aku tuh nggak bisa makan. Jadi beda. Mental aku tuh beda. Yang aku alamin waktu itu beda. Aku harus jualan sedotan nih. Kalau nggak laku, adik aku nggak bisa sekolah. Cici aku nggak bisa kuliah. Karena semua keluarga aku bergantung sama aku. Di posisi di umur yang sangat kecil, 14-15 tahun. Nah, kenapa akhirnya aku buka platform edukasi? Karena yang aku pikir adalah, aku berjanji sama Tuhan waktu itu, Rio. Kalau aku bisa bebas secara finansial, aku mau bantu satu generasi semuanya untuk bebas finansial. Makanya aku bikin Ternak Uang, umur 19 tahun. Ternak Uang itu bukanlah perusahaan yang menguntungkan. Aku rugi, aku balikin uang investor 36 miliar rupiah tuh, waktu itu. Itu umur 19-20 tahun. Aku harus balikin 36 miliar rupiah ke investor. Itu bukan perusahaan yang untung, gitu. Sampai sekarang masih jalan medianya. Gitu. Jadi jawabannya kenapa aku pengen bikin kelas, karena aku pengen bisa semua masyarakat Indonesia itu bisa seperti aku. Bisa bebas finansial. Bisa belajar. Makanya aku bikin konten juga, makanya aku bikin podcast seperti ini. Gitu. Oke kok. Jadi tujuan Ko Timothy untuk bantu orang-orang ya? Ya, sama seperti ada investor terkenal, Rio, namanya Ray Dalio. Ray Dalio itu punya hedge fund terbesar di dunia. Beliau juga bikin kelas. Gitu. Bikin buku juga, ada buku-bukunya. Aku banyak bukunya, sampai di bawah juga banyak. Kenapa beliau tulis buku? Kenapa beliau bikin kelas? Karena pengen ngajarin semuanya. Oh, fondasinya sebelum mulai berinvestasi itu apa? Karena beliau pernah ngalamin jatuh waktu itu, 1971. Sampai harus ngutang sama orang tuanya, beliau berjanji akan bantuin semua orang. Itu yang aku janjiin gitu. Oke, keren banget kok. Nah, kan aku kan Gen Alpha nih, teman-teman aku juga duitnya kebetulan uang jajannya banyak kok, termasuk buat aku ya. Jadi, tapi mereka malah investasinya ke Pokemon card, main-main. Nah, mereka kan kenapa nggak mereka investasiin aja ke kripto atau saham kok? Oke. Nah, ini pertanyaan menarik ya. Pokemon card itu kalau kamu tahu harganya, Rio, itu lebih tinggi dibanding indeks S&P 500. Jadi ada beberapa kartu Pokemon tuh yang memang naik. Mahal banget. Mahal banget, betul. Jadi dunia ini kan uang dicetak. Jadi kenapa kita harus investasi? Ini kan pertanyaan itu. Karena uang tuh dicetak, Rio. Misal kamu bikin jamu omset 100 juta per bulan. Berarti kan sekitar 1,2 miliar nih per tahun. Itu kalau tahun depan nggak jadi 1,4 miliar, tahun depannya lagi nggak jadi 1,650 miliar.
itu artinya bisnis kamu turun. Kenapa? Karena jumlah yang uang yang dicetak banyak. Makanya bisnis itu susah, Rio. Kalau kamu cuma stagnan gini, bisnisnya, itu bisnisnya artinya sampai turun. Gitu. Ini banyak pengusaha nggak ngerti nih. Karena rupiahnya dicetak terus. Dolar dicetak terus. Jadi jumlah yang kamu dapetin 100 juta sekarang, itu beda sama 100 juta tahun depan. Nah itulah kenapa kita harus investasi. Investasi itu harus di mana? Di aset yang langka. Gitu. Contohnya kartu Pokemon itu salah satu yang langka juga. Tapi kalau ngerti ya. Tapi ini sangat nggak disaranin nih buat teman-teman. Kalau yang benar-benar ngerti itu bisa jadi investasi. Sama seperti jam tangan, sama seperti properti, sama seperti beberapa mobil-mobil langka. Banyak yang kiranya itu aset yang depresiasi. Padahal itu sebenarnya adalah investasi. Jadi jawabannya, kenapa mereka mulai Pokemon? Banyak teman-teman aku Rio, investor, itu biasa mulai dari kolektor. Jadi mereka kecilnya suka koleksi mainan. Investor yang terhebat di Indonesia yang aku tahu, itu kalau kamu datang ke rumahnya, itu pasti ada koleksi-koleksi. Contoh kayak aku suka koleksi lukisan. Kalau yang nggak ngerti, oh ini harganya, kenapa beli lukisan mahal itu? Tapi harganya itu sebenarnya bisa naik sih. Iya. Gitu. Jadi kamu harus beli aset yang langka dan diinginkan oleh banyak orang. Iya. Oke, jadi itu sebenarnya bisa juga jadi duit, cuma nggak disarankan ya. Nggak disarankan. Oke, kalau gitu Ko Timothy, kan aku juga mau mulai nih. Ko Timothy bisa nggak sih jelasin basic-basicnya aja deh, yang dasar-dasar, yang penting-penting, tapi dengan bahasa yang anak-anak kecil pahami kok, bahasa Gen A gitu. Oke. Anak-anak Gen A paham. Investasi itu sederhana gitu. Investasi gimana caranya kamu bikin uang itu kerja buat kamu. Jadi uang itu, kalau aku nih waktu kecil, aku anggap uang itu kayak prajurit, Rio. Uangnya itu harus perang lagi untuk aku buat cari uang baru lagi. Jadi kalau misalnya itu ada kemungkinan uangnya bisa mati atau nggak bisa nyari, kan prajurit nih. Kalau aku jualan pomade gitu waktu itu. Kalau uangnya aku dari keuntungannya semuanya aku balikin ke pomade buat gedein inventory, gedein lagi. Ketika siklusnya hancur, aku jadi nol, Rio. Aku kerja buat nggak dapat apa-apa. Karena uang tuh prajurit buat aku. Jadi ketika aku dapat keuntungan, aku beliin saham. Aku dapat keuntungan, aku beliin kripto. Karena uangnya ini harus kerja lagi, ngerti nggak? Uangnya tuh harus kerja terus, menurut aku. Jadi konsep sederhana untuk teman-teman yang masih kecil, Gen Alpha nih, kamu harus pikir bahwa uang itu adalah sebuah prajurit. Gitu. Dan gimana caranya setiap kali kamu dapat 10 nih, misalnya, satu tuh selalu kamu bayar ke diri kamu sendiri dulu. Sebelum kamu bayar karyawan, sebelum kamu bayar siapapun, bayar diri sendiri dulu. Itulah konsepnya. Gitu. Oke kok. Ko Timothy kan sekarang udah bisa dibilang kaya raya banget kan ya? Enggak lah, masih banyak lah yang lebih kaya. Udah kaya, tapi Ko Timothy kaya tuh dari trading atau investasi kok? Gini, aku adalah orang yang, itu kan banyak yang perdebatin kata-katanya antara trading, antara investasi. Trading tuh apa? Jual beli kan. Kamu kan trading jamu, ya kan? Kamu harus beli, ada HPP-nya, kamu harus jual ke orang. Itu juga format trading. Sama, aku juga pomade itu trading. Sedotan tuh trading. Gitu. Aku beli dari Cina lebih murah, aku jual sini mahal. Gitu. Karena kenapa? Karena waktu itu ada selisih harga 2015. Nah kalau di financial market orang bilangnya arbitrase kan. Jadi konsepnya sama sebenarnya, mau aku jualan sedotan, aku jualan minyak rambut. Itu konsepnya selalu sama. Ya. Jadi gimana caranya bisa bikin uang yang besar? Kamu harus ngerti yang namanya compound interest. Jadi bunga berbunga itu bekerjanya seperti apa? Kamu punya uang 100 juta nih, tahun depan 10% jadi 10 juta. Jadi 110 juta. Tahun depan dapat 10% lagi, itu jadi 121 juta. Bunganya berbunga. Albert Einstein bilang ini keajaiban dunia ke-8, Rio. Jadi ketika uang masa sekarang, itu lebih berharga dibanding uang masa depan. Jadi kalau kamu punya uang sekarang, apalagi umur 10 nih ya, kamu investasi nih, kamu pakai compound interest, kamu percaya dalam 10 tahun, itu kamu akan besar sekali uangnya. Dia kayak bola salju, jadi dari kecil jadi besar, jadi besar, jadi besar. Jadi jawabannya gini, kamu yakin nggak jamu kamu bisa grow 30% tahun ke tahun konsisten? Nah kalau kamu yakin itu, bisnis dulu. Tapi kalau kamu nggak yakin bisnis kamu tuh bisa 30% tahun ke tahun, kamu harus investasi uangnya. Oke kok. Kamu harus tahu kebijaksanaan antara kapan uangnya diputar lagi di bisnisnya, dan kapan diinvestasi. Karena aku punya banyak teman-teman pengusaha nih, yang tadi bisnisnya triliunan. Tapi begitu siklusnya kena, kayak tekstil, hancur kan? Barang dari Cina masuk banyak, dari Vietnam masuk banyak, apa yang terjadi, Rio? Kerjanya seumur hidup tuh nggak jadi apa-apa. Hancur. Karena semuanya ditaruh di bisnisnya terus buat gedein bisnisnya.
Ini menurut aku konsep yang salah, karena bisnis tuh nggak banyak yang tahan 20 tahun. Papa mama kamu pengusaha kan? Bisnis papa mama kamu